Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Kayla Angel, kelas 5B, nomor absen 7. Hari ini saya akan mempresentasikan PJBL yang saya ambil, temanya yaitu R.A. Kartini. Selamat menyaksikan. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya merupakan keturunan bangsawan, yakni Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibunya bernama Mas Ajeng Nangsirah, yang merupakan anak dari seorang guru agama di Teluk Walur. Sebagai perempuan bangsawan, Raden Ajeng Kartini mendapatkan pendidikan tinggi dan bersempatan bersekolah di Els hingga usia 12 tahun. Raden Ajeng Kartini pandai dalam berbahasa asing dan menyukai sastra. Setelah keluar dari sekolah dan dipingit, R.A. Kartini sering bertukar surat dengan temannya di Eropa tentang pendidikan dan hak perempuan. R.A. Kartini menikah dengan Raden Adipati Djoindo Ningrat sebagai istri keempatnya. R.A. Kartini mau menikah dengan mengajukan beberapa syarat seperti memperbolehkan sang ibu masuk ke pendopo, tidak adanya prosesi jalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki mempelai pria, dan dia akan berbicara Jawa Ngongko bukan Kromo Inggil kepada suaminya, untuk menegaskan bahwa seorang istri harus sederajat. Raden Adipati Djoyo Diningrat menerima syarat Kartini. Selain pemikirannya yang modern, mendiang istri Djoyo Diningrat Sukarmilah untuk kagum terhadap Kartini dan berpesan sebelum meninggal agar dia menikah dengan Kartini. R.A. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesetaraan di tengah tradisi yang membatasi. Ia menyuarakan gagasannya lewat tulisan dan mendirikan sekolah perempuan. Pada tahun 1903, Ibu Kartini mendapatkan dukungan dari suaminya untuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Dengan adanya jasa Ibu Kartini yang mewujudkan emansipasi perempuan, semua gender saat ini bisa dan berhak mengenyam pendidikan. Misi Kartini didukung oleh keluarga dan suaminya untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan pada zaman itu. Ibu Kartini terkenal dengan surat-suratnya yang berisi pemikiran emansipasi perempuan dan pendidikan. Beliau mengirimkan surat-surat ini pada temannya di Eropa dan tokoh penting. Kumpulan surat-surat ini lalu dibukukan oleh J.H. Abedenon setelah Kartini wafat dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini menghembuskan nafas terakhirnya setelah melahirkan anak pertama pada 17 September 1904. Tahukah kamu, berdasarkan tradisi Jawa, R.A. adalah gelar yang memiliki Ibu Kartini karena beliau adalah keturunan bangsawan. Saat menikah, R.A. adalah singkatan dari Raden Ajeng. Setelah menikah, R.A. adalah singkatan dari Raden Ayu. Berikut beberapa warisan dari R.A. Kartini. 1. Setelah Kartini wafat, J.H. Abedenon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Dos Adistenis Tutslicht, yang arti harfiahnya dari gelap menuju cahaya pada tahun 1911. Pada 1922, oleh 4 saudara, Dos Adistenis Tutslicht disajikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Pada 1938, buku Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dalam format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari Dos Adistenis Tutslicht. Buku terjemahan Ari Hujun Pen Im dicetak sebanyak 11 kali. 2. Sekolah wanita. Berkat kegigihannya, didirikan sekolah wanita untuk proses belajar anak pribumi oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912
Yayasan Kartini didirikan oleh Van Deventer, seorang tokoh politik etis. 3. Sekolah Ukiran Jepara. Kartini mengenalkan ukiran Jepara ke Eropa pada tahun 1929. Hindia Belanda mendirikan sekolah ukir Jepara sebagai wujud penghargaan bagi Kartini. 4. Buku resep masakan. Kartini dikenal gemar memasak dan menciptakan resep kuliner seperti sup pangsit Jepara dan ayam besenget. Resep-resep ini ditulis dalam aksara Jawa dengan satuan tradisional seperti kati, elo, dan cangkir. 5. Museum R.A. Kartini. Museum ini mulai dibangun pada 30 Maret 1975 dan diresmikan pada 21 April 1977 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2. Jepara ini menjadi bukti sejarah emansipasi wanita. Tahukah kamu, ternyata perjuangan Ibu Kartini ini terkenal sampai ke Belanda. Bahkan namanya dijadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Belanda, yaitu Utrecht, Amsterdam, dan Haarlem. Hari Kartini diperingati pada 21 April bertepatan dengan hari lahirnya Raden Ajeng Kartini sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan dan semangatnya. Semangat Kartini terus menginspirasikan generasi muda untuk memperjuangkan hak dan pendidikan perempuan bahkan hingga saat ini. Makna Hari Kartini. Selain menjadi perayaan, Hari Kartini juga berfungsi sebagai media untuk mengenang perjuangan para wanita Indonesia dalam mencapai kesetaraan. Peringatan ini jadi momentum refleksi untuk melanjutkan semangat Kartini dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap teladan R.A. Kartini. 1. Cerdas dan berwawasan luas. 2. Pantang menyerah. 3. Inspiratif. 4. Berani dan optimis. 5. Berjiwa sosial tinggi dan penuh kasih sayang. 6. Religius dan menghormati orang tua. 7. Sederhana dan rendah hati.